Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menyerahkan segala keputusan hidup kita hanya kepada Allah. Dia nek diomongna gampang iki. Tawakal baelah. Kita sedang punya sawah, sudah dikelola dengan hebat, sudah dicanggul atau digaru atau dibuluku, lalu diolah tanah, kemudian ditanam bibit yang terbaik, kemudian dipupuk, pada saatnya panen dilalah boten panen alias panennya elek. Yang muncul kadang-kadang gersula, naik boten menyalahkan waktu, nyalakan kondisi, nyalakan segala macam, puncaknya nyalakan Gusti Allah. Gusti Allah seperti ya. Kadang-kadang begitu. Mari kita baca Quran surat Hud 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Fa'budhu wa tawakkal alaihi. Dan kepunyaan Allah lah segala yang gaib, yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Dan kepadanya lah segala urusan dikembalikan. Tuh. Kepadanya lah segala urusan dikembalikan. Maka ibadahlah kepadanya dan bertawakallah kepadanya, pada Allah, gitu kan? Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak akan lalai dari apa yang kamu kerjakan. Jamaah sekalian, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, meskipun kita ini seorang prediktor bahasanya. Biasanya sing wis-wis nek kayak gini, oh hasilnya kayak gini. Kalau saya begini nanti hasilnya begini. Itu sunatullah. Cuma tetap kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya bahwa itu pasti seperti yang kita inginkan. Maka tawakal, Bapak Ibu yang kami muliakan, adalah tadi di awal kami matur, menyerahkan segala urusan itu kepada Allah, dengan sebelumnya tentu ada yang namanya ikhtiar. Lalu kalau orang tidak punya rasa tawakal ini bagaimana Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau ibaratkan ngeten, keimanan itu ibarat pohon, iman itu ibarat pohon. Tawakal adalah salah satu atau bagian dari buahnya. Buahnya adalah tawakal. Kalau kita mengaku kita punya keimanan, tetapi kita hilang ketawakalannya, maka sesungguhnya iman kita itu dipertanyakan. Artinya setiap yang beriman pastilah menyerahkan segala urusan hanya dan hanya kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala semata. Dan tentu di ujungnya itu ridho atas keputusannya, atas kehendaknya. Dengan demikian insya Allah Bapak Ibu, buahnya adalah kita tidak akan pernah takut menghadapi masa depan yang belum kejadian, karena kita yakin sepenuhnya pada kuasa Allah, gitu kan? Dan kita tidak menyesali secara berlarut-larut atas apa kegagalan apapun yang sudah kita lewati. Kita nggak akan boleh mengatakan dongeng mau kayak gini ya, dongeng terus kelewat kemudian, dan itu terus dilakukan. Yakin aku ini aku dan seterusnya. Selalu dilakukan. Kayak ada penyesalan sesuatu yang sudah terjadi yang tidak sesuai kehendaknya. Ini kan seakan-akan menolak takdir, kan begitu. Padahal itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah kami muliakan. Maka sekali lagi iman. Jadi iman itu betul namun dipahami rukun iman. Ada ini kalau ini anak SD pun bisa ya Pak. Tapi iman itu betul-betul menginternal ke dalam diri kita, dan itu harus dibuktikan ataupun diikuti dengan yang namanya sikap tawakal. Maka dalam salah satu ayat yang lain disampaikan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah jugalah hendaknya kamu bertawakal. Mau tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depan tadi saya matur Bapak Ibu bahwa tawakal ini tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya ikhtiar. Tawakal harus diawali dengan kerja keras, kerja cerdas, usaha maksimal, itqon al-amal. Dalam bingkai itu namanya ikhtiar. Kan begitu. Pasrah tanpa ikhtiar bukanlah disebut tawakal. Pasrah. Yang pasrah bayar, pasrah komokan. Bonek bisa segede nyong kan ya kamu makhluk ya. Sementara dia tetap membiarkan dirinya nggak aktivitas, pengangguran dan sebagainya, nggak ada sesuatu yang dia lakukan, mengharap rezeki, bahkan rezekinya konek bisa tidak rezeki kan supaya rezeki, sementara dia tidak ikhtiar. Teman sekalian, nah dalam konteks ini saya mencatat sebuah peristiwa yang ini terjadi pada era Imam Ahmad bin Hanbal. Ada kesalahan pemahaman pada seseorang di era Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orang itu, Bapak Ibu, jadi orang ini pemalas. Sebut saja si Bulan. Ya Pak Azhari, bukan Bulan. Bulan. Lalu pemalas. Yang lain bekerja, dia nggak bekerja. Yang lain aktivitas, dia nggak aktivitas. Ya naik teras ini mungkin mager lah, malas gerak. Scrolling HP di kamar, pagi HP-nan, siang HP-nan, sore HP-nan, malam HP-nan. Mau tidur langsung pegang HP, mau tidur pegang HP. Mungkin begitulah kira-kira, sementara kewajiban benda ditunaikan atau ditunda dan sebagainya. Ini zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ketika dia ditanya bahasa Ambalik, nah apa dan kok malas-malasan baik, nang umpang baik, enggak aktivitas, enggak
Apa jawab dia? Bapak Ibu, dia justru mengutip sebuah hadis. Coba, si pemalas ini malah mengutip sebuah hadis. Ketika ditanya, nah apa kok malas-malasan? Malah mengutip hadis. Hadisnya begini: lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra takdu himason wa taruhu bitqona. Nang apa kok males ya mengutip hadis ya, yang artinya begini: lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi, jika saja kamu sekalian bertawakal pada Allah dengan sepenuh hati, la razaqakum, niscaya Allah akan beri rezeki untukmu sekalian. Yarzuqut tayra tagdu himason, sebagaimana yang beri kepada burung, burung itu pergi dalam keadaan lapar, wataruhu bitonan, dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Ini orang berdasarkan hadis tadi mengatakan pembelaan. Nah apa kok malas-malasan? Lu hadisnya kan jelas, gitu kan bahasanya. Maka sebab itulah saya bertawakal kepada Zat yang memberi rezeki kepada burung itu. Beliau intinya mengatakan, oh burung begini rezeki masanya orang, kira-kira begitu. Wong manuk begini rezeki masanya orang. Lah, ini sebagai alibi atau alasan mengapa dia malas-malasan kira-kira. Lah, mengetahui hal itu, Imam Ahmad bin Hanbal berkomentar begini: kamu belum mengerti maksud hadis tadi, wahai si bulan. Ya. Rasulullah itu menyebutkan bahwa pulang perginya burung itu justru dalam rangka mencari rezeki. Jika burung itu duduk diam saja di sarangnya, tentulah rezeki itu tidak datang, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, konteks sekarang, Bapak Ibu yang dimuliakan, mohon saya, ini saya iseng-iseng buka Google, Pak. YouTube, Google. Saya pengen ngerti, karena pernah mendengar itu ada penelitian survei mana negeri-negeri yang paling malas di dunia dan mana negara-negara yang paling sergap di dunia, paling malas. Saya baca 10 negara paling malas di dunia. Ada muncul Brasil, ada Filipina, ada Arab Saudi, ada Indonesia, ada Afrika Utara, segala macam ada 10. Lalu 10 negara paling malas ini disebutkan, lalu negara manakah yang paling malas? Ranking 1 adalah negara saya tercinta. Nanti bisa di Google Pak. Ternyata ukurannya adalah penduduknya adalah malas bergerak atau berjalan kaki. Ukurannya ternyata itu. Ya. Lalu saya kan penasaran. Ini ada yang termalas, ada yang tidak malas. Ketemu 5 negara Mas tadi. 5 negara mana yang paling sergap menggerakkan badan, paling melangkah mana-mana. Jadi saya pernah ke Jepang sekitar sepekan atau 10 hari, saya lupa. Itu memang Masya Allah, mereka movingnya kalau nggak jalan kaki ya naik sepeda. Sementara tetangga saya 50 meter atau 25 meter untuk estan itu orang gini. Ini menarik. Nah, manakah 5 negara paling giat di dalam move bergerak itu? Ada muncul nama Jepang, ada muncul nama Hong Kong, ada muncul nama
Cina, Rusia, Ukraina, dan lain-lain. Saya kadang bertanya, jadi kalau ukurannya adalah gerak tubuh, apa ya jadi orang Indonesia ya sergap-sergap ya. Tapi itu adalah fakta dari sebuah survei. Baik kami muliakan. Nah, saya lebih khawatir era hari ini, Pak. Era hari ini, ketika anak-anak kita, ya saya kira sekarang tidak bisa tidak, Pak. Kita ini zamannya zaman gadget, zaman gawe, zaman HP. Tapi orang tua mana yang merasa senang ketika melihat anaknya itu pakai HP-an nang kamar turunan, HP-an turunan, scrolling, kemudian nanti sekolah, mungkin di sekolah tertentu, kecuali pondok ya. Kalau pondok itu HP memang nggak diperbolehkan, mungkin sekolah tertentu nggak diperbolehkan. Di sekolah juga, kemudian pulang sekolah sampai sore nanti urusannya tidur sampai malam jalan itu terus gitu. Sehingga mungkin ada istilah penyakit baru namanya scrolling, dalam arti juga mager, malas gerakan. Ini kita khawatir Pak, anak-anak kita. Maka memang kita harus bijak dalam rumah tangga. Barang satu itu mungkin dibatasi lah, maksimal 1 hari sekian waktu kan begitu. Kalau enggak betul-betul terlihat anak-anak kita yang harusnya banyak bergerak karena masa pertumbuhan dan sebagainya, ini tidak dan sebagainya. Kadang-kadang pikiran, kadang-kadang hidup di dunia maya, bukan hidup di dunia nyata. Persoalan. Nah, kembali tadi Bapak Ibu yang kami muliakan, Imam Ahmad bin Hanbal itu mengkritik si Fulan yang malas-malesan dengan menyampaikan hujah sebuah hadis. Bahkan hadisnya hadis sahih itu hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lalu beliau ketika bahasanya Fulan kamu salah memahami hadis, kan gitu. Mestinya burung itu pergi terbang kemudian pulang dapat rezeki karena ada move, ada pergerakan. Kalau burung itu hanya duduk diam di sarang, apa yang dia dapat makanan? Kira-kira pendapat Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu. Baik kami muliakan, hal yang sama juga pernah terjadi di era Nabi. Ketika ada seorang badui habis naik onta, kemudian onta dibiarkan begitu saja, lalu Nabi menegur dengan iqilha wa tawakkal, ikatlah dulu baru tawakal. Mau guru kita ini mesti tawakal, gitu kan? Ketika ditegur, nah apa untanya Nabi Ta'ala ini tawakal. Tawakal bukan seperti itu. Kayak ditalani disir, terus sampai tawakal. Allah, kan begitu. Ini teguran. Tapi kami muliakan. Jadi kadang-kadang terjadi kesalahpahaman tentang satu hal yang harus kita koreksi bersama. Hadirin rahimani rahimakumullah, kalau ngomongin tentang para Rasul dan para sahabat, Masya Allah, Rasul itu tawakalnya kurang apa, sahabat juga kurang, tapi beliau ikhtiarnya kurang apa? Ikhtiarnya luar biasa. Ikhtiar Rasul dan para sahabat. Bahkan beliau mengajarkan kepada kita semua doa yang populer yang kita semua sangat sering mendengar. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazani, gitu kan? Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati dini wa faqrul rijal. Ini doa yang masyhur. Allahumma inni a'udzubika, Gusti Allah, saya minta sesungguhnya aku kepada Engkau minal hammi wal hazani, dari keluh kesah dan duka cita. Kalau jenengan kadang-kadang suka mengeluh Pak, mengeluh anaknya kemudian mengeluh begitu, anaknya gini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, berlindung pada Engkau ya Allah dari apa?
keluh kesah dan duka cita. Terus Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasali. Berlindung padamu dari sifat lemah dan malas. Ya Rasulullah ini Rasul juga manusia, mungkin kadang-kadang kan muncul apa, tapi ini sebagai tuntun pada umatnya bahwa kalau kita lagi malas pun itu ada ya. Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasali. Mohon kepada Allah dari sikap lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Rangkaiannya, dan berlindung pada aku dari sifat pengecut dan kikir. Wa a'udzubika min walabatin daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung pada aku dari tekanan hutang dan kezaliman manusia, paksaan manusia. Baik, dengan dimuliakan, ini doa-doa ini kalau dibaca kemudian diresapi pelan-pelan, masya Allah, luar biasa. Termasuk orang yang sering mengeluh atau sedang berduka cita, atau yang males-malesan, atau yang merasa lemah, tidak berdaya, bahkan mungkin merasa pengecut, atau dia merasa kikir, meremeh dan awal dalam urusan, kemudian juga urusan utang, kapan bisa nyaur, maka doanya ini bergantian. Lalu juga paksaan sama manusia. Ini hadis ini riwayat Abu Daud 353. Bapak Ibu kami muliakan, bahkan dalam situasi berperang, ketika eranya Nabi berperang, perlu kita luruskan, Nabi tidak pernah memerangi kecuali diperangi. Perang dalam rangka mempertahankan akidah dan kemaslahatan umat. Nah, dalam kondisi perang pun dibuka surat An-Nisa 71 102. Bahkan dalam situasi perang pun, ketika sedang sholat pun senjata tidak boleh ditinggalkan. Ini dalam konteks apa? Dalam konteks ikhtiar. Lah nyok pasrah total, ya. Kemudian konteks agama menganjurkan bahkan dalam situasi perang pun senjata untuk tetap disiapkan di sebelahnya. Ya mungkin politik lah, sebagian jaga-jaga, sebagian sholatkan begitu. Dibuka surat An-Nisa 102 dan juga 71. Hadirin rahimani rahimakumullah yang berbahagia. Ada juga hadis lain. Ini merupakan tindakan preventif bagian dari ikhtiar. Kemarin Bapak Ibu, tahun 2019 ada peristiwa luar biasa namanya pandemi COVID, sehingga dikenal sebagai COVID-19, merebak di Indonesia Maret 2020 kan gitu. Lalu puncaknya 21 dan seterusnya. Ada daerah-daerah tertentu, Bapak Ibu, saya termasuk yang dilokalisir Pak Azhari. Saya merasa gak enak badan luar biasa dengan istri. Kemudian saya WA Dr. Hasan PKU Seruler, Mas, aku gini-gini, tolong saya di. Lalu dikirim tim untuk istilahnya apa itu, mendeteksi di rumah. Oh, ambulan datang, warga menterbedir, kayak apa Pak RW, saya kan ketua RW. Ternyata saya diperiksa dan dinyatakan positif COVID. Ya sudah, anak saya singkirkan, saya ungsikan ke rumah mbak dan seterusnya, saya dan istri. Situasinya luar biasa mencekam, masya Allah. Ya. Terutama kalau malam-malam tuh, apa itu, ambulan. Dan besoknya ada kabar si A, si B meninggal dan seterusnya. Hampir setiap hari. Jadi malam itu begitu panjang, masya Allah. Itu selama beberapa minggu.
mengaitkan itu dengan hadis ini, Bapak Ibu. Hadis ini mengatakan begini. Idza sami'tumut dhauna bi ardin, jika kamu mendengar ada wabah penyakit di suatu negeri, suatu tempat, fala tadkhuluha, maka kamu jangan masuk ke sana. Ya. Janganlah kamu masuk ke daerah itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha, dan apabila wabah itu sedang terjadi di suatu tempat dan kamu ada di dalamnya, gitu kan? Fala tahruju minha, maka janganlah kamu keluar dari tempat itu. Lokalisir. Nek di suatu tempat kok ada wabah, kita yang di luar jangan ke sana. Tapi kalau di suatu tempat ada wabah dan kita di situ, kita nggak boleh keluar. Lokalisir. Ini Rasul sudah wanti-wanti begini, Pak. Ini bagian dari ikhtiar. Ikhtiar. Secara humanis, secara manusia, ikhtiarnya kayak gini. Kan begitu. Maka dulu kan pas COVID, Pak, ketika di suatu tempat ada wabah, ada kita kan yang di luar nggak boleh masuk. Kan begitu. Dulu Bapak Ibu di Jalan Pemuda Kebumen, toko apotek apa itu? Apotek apa yang terkenal itu? Apa Mas? Lukulo. Bukan, sing lore dekat Baksoaan, petanya dekat Baksoaan. Dulu apa saya lupa. Itu kan ada yang meninggal karena COVID itu kan. Tapi itu memang awal-awal, jadi semuanya. Terus orang mau lewat situ aja takut, lewat jalan muda aja takut. Awal-awal. Ya karena memang apa gitu, memang bagian dari penjagaan kan begitu. Ini bagian dari ikhtiar. Ikhtiar sangat manusiawi. Satu, saya contohkan dari contoh hadis yang mengatakan betapa Rasul sudah wanti-wanti agar kita itu tetap berikhtiar. Contoh yang kedua, Bapak Ibu, nuwun sewu, kula jenengan nek dalu-dalu nek badhe sare badhe tilem napa periksa-periksa komore wis mati apa urung napa der lampune wis mati apa urung, banyune wis dipateni apa urung. Kan begitu, mestinya begitu. Soalnya kalau enggak ini berarti terlepas. Rasulullah sudah wanti-wanti dengan sebuah hadis. Itfiqul masyabiha billaili idza raqibtum. Matikan lampu-lampu di waktu malam sebelum kamu tidur. Hadis Pak. Wa'uqul asqiyata, dan ikatlah pundi-pundi air. Waktu itu kan belum ada yang dari plastik kayak hari ini Pak, belum ada ulah yang kayak hari ini. Tapi kan tempat air kan dari kulit binatang dan sebagainya kan. Ikatlah. Wa khamirut ta'ama wasyaraba, dan tutuplah makanan dan juga minuman. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa harus begini Pak? Ini Rasul sudah meng-warning, manusia, umatku, kita semua harus ikhtiar. Naik Arab Saret, lampu dimatikan, air dikontrol, kan begitu. Kemudian segala macam termasuk makanan dan juga minuman. Dengan kuliahkan, ya setelah itu baru tawakal, kan begitu. Wong guru ikhtiar wis tawakal, kan problem. Pak, bagaimana kalau setelah ikhtiar kok tetap sesuatu terjadi di luar kehendak kita? Bapak Ibu, saya juga pernah ini malam-malam sudah mau tidur, ada yang nganterin besekan, ada nopo kuku ayam gede harus segala macam makanan yang, tapi saya udah nggak selera menjelang malam, udah kemudian saya tutup Pak, pakai tutup saji, saya tutupi segala macam. Ikhtiar. Pagi-pagi saya buka,
tutupnya wis meletak, kemudian tak buka, kuku ayamnya udah hilang. Ternyata usut punya usut, kayaknya tikus gitu. Jebule nangis soroknya di Jawa. Kuku gede nangis soroknya, ya Allah. Ya wis itu rezeki itu kan. Tapi saya berusaha ikhtiar Pak. Tertutup, ya mungkin ikhtiarnya kurang maksimal. Terusnya kan dimasukkan kemana yang lebih aman kan begitu. Nah ini, wis ternyata ya wis lah. Berarti qadarullah kan begitu. Ini kami muliakan. Jadi sebelum tawakal maka harus ada ikhtiar. Tetapi, nah ini kalimatnya, kita jangan pernah bertawakal kepada ikhtiar. Apa maksudnya pun? Jangan sepenuhnya kita menyerahkan atau pasrah kepada atau percaya sepenuhnya kepada ikhtiar. Meskipun harus berikhtiar sebelum tawakal, namun tidak boleh bertawakal kepada ikhtiar. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebab akibat itu memang sunnatullah. Dengan kelola tanah dengan hebat, dengan tanaman yang bagus dipupuk dan dikelola, itu kan ikhtiar. Dan itu kan sunnatullah. Biasanya insya Allah hasilnya bagus, kan begitu. Tapi ternyata itu pun tidak ada jaminan 100%, kan begitu. Maka bukanlah sebab semata yang menimbulkan akibat. Kadang-kadang ada sebab tanpa akibat. Contoh, Sebu sama-sama kena COVID. Ini ngomongin COVID tahun 2020-2021 lah. Bapak Ibu, ini sama-sama pasien, kemudian sama-sama dirawat di rumah sakit yang sama, di bangsal yang sama. Ikhtiar dokternya sama, perawatnya sama, obatnya sama, kondisi masuknya ketika masuk kondisinya sama. Yang satu sembuh, yang satu meninggal. Ikhtiarnya sama Pak, tapi hasilnya tidak sama. Dua orang petani sama-sama nandur pari, jejeran sawai, nanamnya pada hari yang sama, bibitnya dibeli dari toko yang sama, pemupukannya sama, perawatannya kurang lebih sama, dan seterusnya. Hasilnya tidak mesti sama, Pak. Betul nggak? Artinya apa, Bapak Ibu? Kita nggak boleh bertawakal kepada ikhtiar. Meskipun sebelum tawakal harus ikhtiar. Nggak boleh tawakal sebelum ikhtiar. Tapi kita nggak cukup. Setelah ikhtiar maka bertawakal kepada Allah. Karena yang menentukan ini mau jadi atau enggak, berhasil atau enggak, sukses atau enggak adalah Allah semata. Maka itulah yang disebut dengan tawakal ala Allah. Sampai jam berapa, Mas? Yang dimuliakan, jadi kita tidak boleh menggantungkan diri sepenuhnya kepada ikhtiar. Kadang-kadang kalau itu terjadi maka mungkin yang muncul adalah kesombongan. Pak, yakin panennya main gue, hari ini dia mau mengaku bikin PKY-nya ya. Kemudian muncul apa? Ujub kesombongan. Ini begini karena aku, gitu kira-kira. Karena saya mau pengen dengan baik, karena saya ini itu segala macam. Muncul adalah nyongkan gitu kira-kira. Anak sekolah lulus dengan nilai bagus, ya wong sinau sregep. Lah kan yang pada lulus sekolah atau sinau. Lah kan kayak sinau tapi sinaunya kurang. Kemudian yang muncul adalah ini sukses karena dirinya. Dia semata mengandalkan bahwa sukses karena ikhtiar, lupa bahwa ada yang maha menentukan. Ini kan yang nggak boleh.
Ini pernah terjadi pada peristiwa perang Hunain. Bapak Ibu, ada satu ilustrasi menarik. Ketika perang Badar itu menangguti perang Badar ini kok. Perang Badar itu menang bukan Islam, betul ya? Padahal jumlah Muslim jauh lebih sedikit ketimbang jumlah musuh orang-orang kafir. Setitik ngalah nasi mereka para pasukan Islam dengan hebatnya perjuangan lalu tetap tawakal Allah menang. Sebaliknya terjadi pada perang Hunain, Bapak Ibu. Jumlah kaum muslimin lebih banyak ketimbang jumlah musuh, tetapi di situ pasukan Islam kalah. Nek boten kita terus monggo dipun buka Quran surat At-Taubah ayat 25. Saya bacakan terjemahannya. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu wahai para mukminin di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyak jumlahmu, maka jumlah yang banyak tidak memberi kamu manfaat sedikit pun. Dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kaum muslimin kalah, Pak. Mengapa kalah? Barangkali merasa ujub lanyung jumlahnya kan lebih akeh. Akhirnya mungkin saling mengandalkan, lalu tidak tawakal Allah, maka malah terjadi kalah, Pak. Jumlahnya lebih banyak berlipat, mereka lebih sedikit, tetapi kita yang kalah. Tapi kan memuliakan, sementara perang Badar jumlah kita sedikit, musuh akeh malah menang. Apa pelajarannya Bapak Ibu yang memuliakan? Tentu perang Badar ada ikhtiar, lalu tawakal Allah. Sementara dalam perang Hunain mungkin sebaliknya. Boleh kami muliakan? Maka sekali lagi semua harus ikhtiar, tetapi enggak boleh bertawakal pada ikhtiar. Dan inilah yang membedakan antara seorang muslim dengan kafir. Kalau muslim itu ikhtiar baru tawakal. Sementara kalau kafir tentu tidak bersikap seperti itu. Jadi kami muliakan yang terakhir, lalu apa hikmah yang bisa kita ambil? Jadi kami muliakan dengan sikap tawakal, insya Allah ada ketenangan batin di dalam diri kita, ada ketenangan batin, dan kita tidak akan menyesal kalau sesuatu sudah terjadi tidak sesuai keinginan kita. Kita tidak akan memperpanjang penyesalan atau ngumun atau kecewa dan sebagainya, pun kita akan menyongsong sesuatu di depan kita, tidak dengan kecemasan maupun dengan kegelisahan, ya, tapi dengan ketenangan batin. Tidak ada putus asa jika tidak berhasil. Kalau ada musibah mohon diberi kesabaran, dan tidak akan sombong jika kita berhasil, dan tidak akan stres jika gagal, dan tidak akan jumawa jika berhasil. Sesuai dengan Quran surat At-Tolak 3, ujungnya wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Tolak ayat 3. Saya kira begitu Bapak Ibu yang memuliakan. Izin agak enggak singgi Mas Adi, karena saya juga di PRM saya kejadwal pengajian rutin di PRM Badar, mungkin tidak bisa lebih lama. Saya bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Tentu banyak kekurangan, saya kembalikan kepada Mas Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi tawakal al yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Al-Ghazali. Berikutnya Pak Ustaz akan ada acara lagi. Maaf tidak ada tanya jawab mungkin. Ada? Oh ada? Boleh. Jadi Bapak Ibu boleh. Masih ada kesempatan untuk bertanya. Mungkin dari bawah dulu. Aduan Pak Marlo. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tawakal bersebelah kiri. Tapi mungkin ada bilah itu Pak. Bilah? Iya. Apa bagaimana dengan bilah itu? Apa ada hubungannya dengan Al-An'am 162? 162. Saya nggak apa 162. Apakah ada hubungannya dengan bilah? Bilah. Memang ada, saya nanti tak cari lagi Pak. Itu ada, kalau tadi saya contohkan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan yang namanya tawakal setelah ikhtiar, kan gitu. Perginya guru itu adalah ikhtiar, maka dapat rezeki, kan gitu kira-kira. Yang tadi orang tadi kan begitu. Tapi ada perdebatan, bukan perdebatan, dialog antara dua orang imam di antara 4 imam tadi. Mungkin sebetulnya Imam Ahmad bin Hanbal, satu lagi saya lupa. Nanti kita cari. Masalah rezeki, masalah tawakal. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal seperti ini, tapi imam yang satu mengatakan mungkin lebih kepada nek wis rezeki ini tetap walaupun nggak mana rezeki, gitu kan? Ya. Maka saya lupa Pak, contohnya itu saya baca bagus sekali. Dua orang imam yang berdebat masalah rezeki ataupun tadi ketawakalan tadi. Yang satu mengatakan harus ikhtiar, yang satu benar-benar dipilih Allah walaupun dia gak ikhtiar. Ya. Lah yang ikhtiar ini meyakini ikhtiar, dia memberikan apa kemudian dia ikhtiar dulu kemudian dapat rezeki Pak. Dia rezeki. Kemudian setelah dapat rezeki, dia ke tempatnya si temannya imam tadi. Dia hanya mau mengatakan bahwa punya boleh rezeki karena ikhtiar saya. Anda kan mengatakan bahwa setelah ikhtiar, kan gitu. Dan kemudian dia ke tempat sahabatnya tadi mengatakan, aku boleh rezeki karena saya ikhtiar. Mari kita makan bersama. Lalu apa jawab temannya? Pendapat saya kan juga benar. Mau orang berdiri beda, makanya kita rezeki malah kita mengajak makan bareng. Jadi kesimpulannya Pak, itu memang akhirnya wallahu a'lam bishawab. Kayaknya ini juga ada rujukannya, yang ini juga ada rujukannya Pak. Ketika komentar tentang bilah Pak. Jadi memang ya akhirnya ya ketika sudah terjadi ya qadarullah. Ketika belum terjadi ya bismillah kan gitu. Tapi lagi-lagi kepada yang memuliakan memang yang paling ini ya ketika sudah terjadi ya qadarullah kan begitu. Ketika belum terjadi bismillah dan insya Allah tentu dengan sebuah ikhtiar kan begitu. Tapi contoh dua imam tadi mengatakan bahwa jebule ya ada bener, iya ada bener gitu. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya saja. Jadi kita membahas tentang masalah ikhtiar, masalah tawakal. Tapi saya ingin bertanya bagaimana cara kerangka berpikir kita terhadap kedua urgensi tadi. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kerangka penting kita terhadap dua kondisi tadi? Bapak Ibu yang memuliakan, kesimpulan kami yang kami pahami, kita bertawakal setelah ikhtiar.
Tapi kita tidak boleh bertawakal pada ikhtiar. Bisa dipahami nggak Pak? Kita harus ikhtiar sebelum tawakal, tapi kita nggak boleh sepenuhnya pasrah atau tawakal kepada ikhtiar. Karena tadi kami contohkan, ikhtiarnya sama, hasilnya beda, kan gitu. Ya. Tapi ikhtiarnya harus, karena kita manusia. Ini saya contoh kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma satu imam tadi kan berpendapat sebaliknya Pak. Benar enggak? Ini benar-benar min Allah. Orang apa-apa yang berbicara sebenarnya rezeki yang wis jebule benar juga. Yang ini benar, yang ini benar. Karena ya orang-orang berilmu seperti itu. Maka sependek pemahaman saya, ya ikhtiar itu adalah dalam konteks apa gitu? Konteks kemanusiaan kita. Manusia itu usaha. Menurut saya, wong arep mangan, dia kudu menggerakkan tangan, atau Pak? Harus mencari plastik. Coba, apa iya kita tiba-tiba kenyang? Kan nggak mungkin. Pemahaman saya loh Pak. Tapi ikhtiar pun nggak cukup. Ketika memang Allah tidak menggerakkan tangan kita nggak bisa bergerak. Atau bahkan nggak ada yang mau kita gerakkan. Atau mulut kita sakit, atau bahkan nggak boleh makan itu kan gitu. Maka tetap itu menurut hemat saya adalah satu kesatuan yang nggak bisa dilepaskan Pak. Ikhtiar, kemudian tawakal Allah. Frame saya seperti itu, frame saya. Pak Anggun kalau mungkin gitu. Ya Bapak Ibu sekalian saya hormati, moga senang menikmati dengan yang seadanya. Ini sudah selesai, saya kira nanti kita banyak kesibukan. Jadi habis pertemuan ini nanti para pengurus mohon jangan pulang dulu. Nanti akan ada rapat mengenai tanaman KMI dan juga mungkin nanti diputuskan perwakilan atau calon dari Anggar untuk sekolah demokrasi. Jadi satu dari mungkin yang generasi muda, saya atau jawab boleh, mungkin dari MI atau dari PKO nanti Pak. Kalau saya kan udah ngerti. Dan saya nggak tahu peluangnya ini apa Pak Ustaz. Nanti jadi politikus atau jadi ketua KPU atau apa Ustaz. Kami nggak tahu. Nanti bisa sedikit Pak. Nanti dari awal untuk ikut sekolah demokrasi tiap Ahad ketiga di kantor Pemda Kabupaten. Gitu. Selama 6 bulan nanti calon nanti dapat peluang apa sertifikat atau DPRD mungkin itu ya. Enggak, ini nanti untuk generasi muda sekolah demokrasi. Iya. Jadi ini kita umumkan bahwa infak pagi ini kita mendapatkan 199.000 rupiah. Semoga mendapatkan berkah untuk kita semua, amin. Jadi pengajian pagi ini adalah tawakal Allah yang kalau dalam bahasa Jawa itu orang tempe temumpang lambe tapi temumpang gawe. Nah mungkin itu tadi. Mungkin itu mari kita tutup dengan